dan berusaha untuk menghindarkan supaya akal ini tidak terpengaruh oleh badan, oleh kondisi yang dialami oleh badan, oleh syahwat-syahwat yang pertama tadi. Watil kal quwa kulluha taskunu wa tataharraku bihasabi ta'dibi hadhil quwwati wa isyaratnya. Watil kal quwa, kekuatan-kekuatan tersebut atau daya-daya tersebut semuanya taskunu, bisa diam, wa tataharraku, bisa bergerak, ya, tergantung pada apa? Ta'dibi hadhil quwwa, tergantung manusia sendirilah dalam mendidik jiwanya sendiri, dalam menunjukkan kekuatan tadi. Jadi di sini ada kata ta'dib, berarti akal yang bersifat amali atau akal yang bersifat tindakan itu kudu diapakan? Dididik, ditunjukke. Oh iki akibatnya ngene, engko lakoni mesti akan terjadi seperti ini. Itu namanya ditakdib. Dididik. Mulai diam atau geraknya tergantung pada didikan pemiliknya. Karena itu Al-Ghazali dawuh fa in sarat mabhurat. Jika akal ini tunduk. Jika akal ini tunduk, ngapunten. Fa in sarat maghuratan hadasa fiha hayatun inqiyadatun lisyahwat. Jika akal praktis ini tunduk pada anggota tubuh, tunduk pada anggota tubuh, atau syahwat-syahwat yang tadi itu, maka hadatsa fiha hayatun, maka akan muncul atau terbentuk sifat-sifat inqiyadatun yang cenderung mematuhi lisyahwati pada syahwat. Artinya jika akal yang bertugas untuk bertindak dalam arti berpikir, merenung, itu ternyata tunduk kepada apa? Kepada syahwat, kepada ghadab, pada yang pertama tadi itu, maka akan melahirkan, akan terbentuklah apa yang disebut dengan inqiyadah. Inqiyadah itu patuh ambil apa? Syahwatnya. Jadi lek patuh ambek syahwat pripun akhirnya? Ya saono sing dikarep iki kudu diturutin ya. Iya. Jadi apa yang didengar kok tertarik itu akan patuh. Akan terkalahkan. Karena itu tusammatil kal hayat, ya, sifat-sifat tersebut kemudian disebut dengan akhlak radhi'ah, akhlak rendah. Akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang muncul dari apa? Dari ketika akal amali tadi itu tidak bisa ditundukkan oleh akal di atasnya, tetapi ditundukkan oleh syahwat. Akal yang tunduk oleh syahwat. Dan syahwat itu puncak finalnya adalah nikmat, lezat, senang. Itu. Lek wis uripe kaya ngoten, itulah disebut dengan akhlak mazmumah. Akhlak. Jadi jenengan yang ora usah mikir akhlak mazmumah itu, akhlak tercela itu wong kudu misalnya ya. Itu terlalu cetek makna ngoten niku. Jadi fa in sarat maghuratan hadasa fiha hayatun inqiyadiyah. Jika akal amili atau amali tadi itu tunduk kepada syahwat, maka dia akan patuh. Dan kepatuhan akal terhadap syahwat
itulah yang kemudian disebut akhlak rodi'ah atau akhlak mazmumah. Akhlak yang tercela atau akhlak yang rendah. Kenapa? Karena dia mengikuti sesuatu yang lebih rendah. Padahal di saat yang sama ada sesuatu yang lebih tinggi. Apa? Akhlak akal teoritik itu nanti. Atau akal yang bisa diajak untuk berpikir, akal yang menghasilkan pengetahuan. Wa in kanat mutasallitatan. Jika kemudian ia itu mutasallitoh, menguasai. Ya. Kalau tadi kan ditundukkan. Jika akal yang bersifat amali, akal praktis itu menguasai, khasarat laha hayatun, maka akan terbentuk sifat-sifat istilahiyatun yang bersifat dominan, akan membentuk sifat-sifat yang dominatif, ya, di mana sifat-sifat yang dominatif inilah disebut dengan akhlak hasanah, akhlak yang baik. Ya. Jadi ketika syahwatnya tertuju kepada satu hal, lalu akalnya bergerak, ini nggak baik. Untuk akhiratmu nggak baik. Lek kon terus ngono yo, ajur akhiratmu ujung. Dia yang akan memutuskan. Yaitu akal amilah tadi. Jadi kalau yang mendominasi syahwat itu atau ghadabiyah, ya syahwat itu apa? Berbagai macam keinginan, kemudian ghadabiyah berbagai macam jenis emotif itu didalangi, dikendalikan, mutasallitah, ya, dikendalikan oleh apa? Al-aqlu al-amali, akal yang bersifat tindak, maka lahirlah sifat-sifat yang baik. Nah, sifat-sifat yang baik ini disebut dengan al-akhlaq al-hasanah, akhlak perangai yang baik. Jadi kalau sudah bicara akhlak, ini tidak sekedar fisikal, sudah di dalam posisinya. Karena itu kemudian berapa banyak, coba sampai cek nanti hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang akhlak. Berarti Nabi ketika bicara akhlak itu tidak sekedar tangan yang dibahas, tetapi kejiwaan manusia yang mulia. Begitu. Wala yab'udu an yuj'ala al-khuluqu isman lima yahsulu fi sa'ir syahwati wal quwa min al-inqiyadi wat ta'addubi. Wala yab'udu, tidak mustahil, an yuj'ala al-khuluqu, ya, akhlak itu kemudian dipahami, dijadikan isman sebagai suatu nama. Jadi akhlak itu dijadikan sebagai suatu nama bagi apa? Lima yahsulu fi sa'ir syahwat, ya, bagi apa yang terbentuk dari berbagai macam syahwat. Wal quwa minal inqiyadi wat ta'addubi, dan kekuatan-kekuatan yang lahir dari kepatuhan dan didikan. Auli hadhil quwwati minal istila'i wat ta'dibi, atau yang dilakukan oleh daya ini minal istila'i, dari yang berupa penguasaan, wat ta'dibi, yang berupa pendidikan. Wabil jumlati, ya, pendek kata kesimpulannya, la ya